warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi kan sama kita. Jadi sekarang kita lagi ada di ujung Berung kan. Di ujung Berung itu letaknya di Bandung Timur. Jadi kalau dari arah Cicahem itu ke arah sini, yang tadi pas saya belok itu kan sebelah kiri itu Masjid Raya Ujung Berung, seberangnya alun-alun Ujung Berung. Kita mau ngapain kayaknya udah pada tahu nih. Jadi kali ini saya mau menyusuri jalan alternatif menuju Lembang kan. Jadi kalau jalur utama yang dari arah yang biasa lah, yang dari arah Setiabudi atau dari Sukajadi itu macet kan. Jadi ini salah satu jalan alternatif menuju Lembang, Subang, pokoknya ke arah sana lah. Bandung hujan kan, jadi tiap hari juga sekarang Bandung hujan. Kebetulan tadi berhenti dulu, sekarang lanjut ke perjalanan. Oke, sengaja nggak di skip dulu karena ini memang belokan-belokan penting untuk ke arah sana. Jadi rencananya dari ujung Berung itu nanti kita akan ke melewati Bukit Tunggul, terus Maribaya, lanjut ke Lembang. Kebetulan sekarang di sini udah nggak hujan. Memang hari-hari belakangan ini Bandung hujannya nggak rata kan. Oke, lanjut lagi tentang ujung Berung. Tadi sebelah kanan itu kan pengambilan air dari air mata gunung lah. Jadi itu tangki yang tadi itu untuk minuman, kemasan air minuman gitu kan. Jadi memang di sini suplai airnya masih bagus karena ada beberapa tempat yang pengambilan airnya gitu kan. Jadi orang nggak aneh lah kalau banyak truk-truk pengangkutan air gitu kan. Jadi ini sekilas tentang ujung Berung itu kan. Jadi secara geografis dia kita sudah masuk ke Kabupaten Bandung. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki kawasan yang sudah sepi kan. Jadi kalau tadi di bawah kan penduduknya masih padat, kiri kanan masih ada perumahan, sekarang sudah mulai sepi, tapi alhamdulillah jalannya masih bagus. Oke, di depan nanti kita belok kanan menuju yang tadi kita sebutkan di awal. Jadi tadi kalau lurus itu kalau nggak salah mentok, kalau ke arah sana itu. Jadi kalau nggak salah namanya Guntok, pokoknya apalah, lupa saya juga. Pokoknya tujuan kita tuh sekarang mau ke arah Bukit Tunggul dulu. Jadi ya Bukit Tunggul tuh ini perkebunan kina kan. Jadi perkebunan kina satu-satunya di Bandung tuh ya di sini. Oke, segitu dulu. Jadi setelah ini kita lurus belok kanan. Saya mau nyetir dulu kan. Oke, dilanjut.
kanan, maksudnya belok kiri. Jadi kita ambil ke kiri, lanjut ke, nah di sini memang sudah banyak daerah-daerah termasuk ke pedesaan. Di depan saya itu kalau nggak salah tuh Cipanjalu lah. Nah itu pintu gerbangnya kan. Oke, di depan sudah ada rest area. Jadi di sini juga ada buat rest area buat istirahat lah, ngopi-ngopi sama makan. Jadi saya juga beberapa kali makan di sini. Lumayan lah makanannya buat ngisi-ngisi perut. Bisa dilihat juga banyak orang istirahat karena memang ini spot kalau lihat kita view ke Bandung dari sini kelihatan, apalagi kalau malam. Jadi sebelum lanjut, di tombol subscribe-nya di pijit dulu. Oke, jalanan sudah sepi, tapi alhamdulillah jalannya bagus. Jadi terakhir saya lewat sini tuh kalau nggak salah bulan Januari kemarin, dengan kondisi jalan yang memang lumayan lah, masih bagus. Tahu kalau sekarang juga moga-moga masih bagus dan layak untuk rekomendasi buat teman-teman yang mau ke Lembang lewat jalur ini. Tapi sih kalau saya nyaranin ke sini jangan lewat malam kan, jadi memang bisa dilihat kan penerangannya nggak ada, terus jalannya kehitung kecil lah, nanti di depan juga terhitung kecil. Jadi untuk lebih aman, apalagi kalau mau pakai motor sendiri atau berdua, baiknya di bawah jam maghrib lah, jam-jam aman gitu untuk keselamatan. Oke kan, di sini udaranya sejuk, jadi kanan kita itu kalau nggak salah sudah tidak ada pemukiman, hanya perkebunan. Cuman kalau nggak di depan juga kalau nggak salah masih ada desa, cuman saya masih lupa namanya. Oke, saya mau lanjut dulu menikmati sejuknya ujung bro. Oke, dilanjut. Oke, udah makin ke dalam, udah jalur juga udah lumayan licin ternyata. Hati-hati lah kalau sudah lewat sini. Dan saya sudah masuk ini kan, masuk perkampungan, satu perkampungan lagi yang padat. Jadi saat ini kayaknya desa terakhir atau permukiman padat terakhir, selanjutnya ke atas nih tinggal ada
ladang sama perkebunan hutan pinus sama hutan pinus lah. Di sini jalan sudah mulai kecil, kita belok kiri dulu. Jadi tetap nanti jalurnya jalur ke arah kiri kan. Jadi kalau ke arah sini mah udah nggak akan nyasar sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau lewat sini tinggal nanya-nanya dari bawah juga udah pada tahu. Karena memang sekarang sudah mulai ramai kan jalur. Jadi kalau yang dari arah Bandung Timur, dari Garut, Sumedang gitu, ke arah Lembang, saya saranin ke sini karena bisa memangkas waktu sekitar sejam lebih. Jadi menghindari jalur-jalur kota, terus menghindari Setiabudi, baiknya jalan ke sini. Jalannya licin kan, kecil, cuman informasi aja kalau ke daerah sini itu sudah tidak ada kendaraan umum, hanya ojek saja. Itu pun kalau nggak salah jam 8 jam 9 si tukang ojek kalau ke daerah sini kayaknya udah nggak mau lah. Jadi kalau yang di sini mah harus ngandelin yang punya kendaraan sendiri. Jadi informasinya dari tukang ojek yang ngobrol tuh udah nggak mau ke sini sekitar di atas jam 8 jam 9 lah. Tapi cuaca sekarang juga tuh makin licin kan, jalan kecil, tikungan sudah mulai rada curam, jadi memang harus tetap hati-hati. Pokoknya kalau malam kesini tuh saya khawatirkan ya itulah rada licin juga, terus jalan kurang penerangannya kan. Informasinya di depan juga kalau nggak salah tuh ada rest area yang biasa tempat ngumpul istirahat kan. Oh ya tuh bener, di depan tuh tempat ada lapang, sekarang juga sudah ada homestay ternyata. Nah ini yang dimaksud, jadi kita kalau dari Bandung bisa diistirahat dulu sini kan. Oke, tadi sejenak istirahat dulu, ngopi-ngopi, rokok kan. Jadi memang cuaca rada dingin sini. Nah sekarang memang sudah, tadi itu saya desa terakhir yang penduduk padat, jadi kesininya sudah kayak gini situasinya. Jadi kiri kanan hutan-hutan, paling orang yang pulang ngeladang kayak gini kan. Jalan sih masih kondisi bisa dilalui lah, masih bisa enak gitu, maksudnya nggak sampai mengganggu lah. Cuman kalau nggak salah juga daerah sini rada-rada sepi, memang sudah sepi. Tapi informasi saya daerah sini belum ada longsor yang menyebabkan dengan begitu itu gitu. Masih aman-aman saya ingat saya. Cuman jalannya dari dulu memang segede gini, nggak susah mau dilebarin juga nggak tahu yang jalan kabupaten atau memang jalan yang dibuat oleh si pabrik Cina yang di atas nanti, saya juga nggak tahu. Cuman apapun, kalau saya sih punya kesimpulan kalau dari Bandung Timur masih rekomendasi lah ke sini sambil jalan-jalan kalau mau menuju ke Lembang. Jalannya sepi, penerangan tidak ada, udara sejuk, jalan sudah mulai berkelok-kelok tapi kondisi masih aman. Cuman kalau yang mau kesini saya rekomendasikan sih di bawah diisi dulu bensinnya Pak. Jadi sebelum tadi kita belok tuh ada pom bensin, jadi buat teman-teman yang mau cari aman isi dulu bensin di tadi sebelum kita di alun-alun ada pom bensin tuh, untuk menghindari, karena saya dari tadi juga tidak melihat pom bensin mini eceran gitulah.
Oke, saya mau nyetir dulu soalnya jalan juga tambah asik kan. Oke, dilanjut dulu. Oke, tadi bisa dilihat kondisi jalannya ada rada-rada yang jelek, cuman masih bisa dilalui kan, dan tidak terlalu panjang ya. Cuman harus hati-hati aja, apalagi kondisinya habis turun hujan gini kan, rada licin, jadi kondisi jalannya itu sebagian batu dan batunya rada-rada licin. Di depan juga kan kelihatan nih ada kolam kecil. Bismillah lah, nggak ada apa. Oke, nyetirnya harus konsentrasi. Jadi informasi aja ke sini tuh kalau weekend biasanya dipakai untuk jalur bersepeda, orang hiking atau ya jalan-jalan lah. Soalnya memang di sini juga ada beberapa tempat spot wisata di Bukit Tunggul tuh. Jadi di Bukit Tunggul itu ada tempat camping ground kan. Saya pernah ke sana. Buat teman-teman yang suka wisata alam atau camping gitu, di sana ada fasilitasnya lumayan lah, bagus lah, lumayan gitu. Jalan sekarang sudah mulai ketemu jalan bagus, semoga bagus semuanya. Cuman saya terakhir kesini tuh bulan Januari kalau nggak salah tuh, kondisinya pas nggak lagi hujan, jadi
asik lah kalau yang tulisan di sini. Cuman kalau ngelihat kondisi begini, saya tetap merekomendasikan lah ke teman-teman yang mau ke arah Lembang atau Maribaya, menghindari macet Setiabudi, Ledeng gitu. Oke, di depan hanya hutan-hutan pinus, jalan masih bagus, cuman kan bisa kebayang kalau kita berjalan ke sini pas lewat jam 7 malam kan memang tidak direkomendasikan, apalagi sendiri lah. Tapi beda kalau misalnya jalannya bareng-bareng gitu. Oke, makin asik kan, sejuk pada waktu hujan beres. Ini saya mau nyetir dulu nih. Oke, tadi yang saya tunjukin ke atas itu ke perkebunan kinanya kan. Jadi terakhir ke jalan ke situ memang batu kan, tapi masih bisa masuk karena memang itu cuma satu-satunya jalan ke tempat pengolahan kina itu kan. Jadi sekitar kalau naik motor tuh sekitar 10 menit lah situ. Saya pesan ke sana camping. Jadi di sana itu hanya pengolahan kulit kina itu sampai serbuk ternyata. Jadi setelah jadi serbuk tetap dikirim ke Kimia Farma yang ada di Bandung. Bisa dilihat tadi kan ada orang yang hiking gitu. Asik sih kesini jalannya. Sekarang jalannya juga sudah mulai bagus, beda sama tadi. Moga-moga jalannya masih seperti ini sampai nanti kita menuju ke Cibodas. Jadi Cibodas itu desa terakhir atau ujung dari wilayah inilah kalau nggak salah. Tapi kalau salah mohon dikoreksi. Kalau nggak salah ya Cibodas gitu. Atau nanti dikoreksi deh. Yang pasti ini saya sudah melewati spot yang utama tadi, ke pengolahan pabrik kina. Terus satu lagi jadi informasi buat teman-teman yang suka camping, selain camping yang di situ Bukit Tunggulnya,
Di sananya terus ada satu lagi kan, cuman jauh, tapi sempat viral itu tempat, namanya Lembah Tengkorak, karena memang di situ memang jarang terjamah. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen camping, suasananya masih benar-benar alami gitu, saya rekomendasikan ke sini kan. Kalau nggak salah tuh tarifnya per orang 10.000 tambah parkir motor yang di Bukit Tunggal itu. Cuman kalau yang ke arah yang Lembah Tengkorak itu kalau nggak salah nggak ada istilah, karena itu memang tempat yang orang melancong katanya tuh. Jadi orang-orang yang sering melancong ke sana. Tempat yang bagus, bisa di googling lah, itu tempatnya bagus kan. Oke, jalannya udah mulai rada batu-batu juga ternyata. Oke, informasinya segitu dulu, saya mau nyetir lagi ya. Oke, dilanjut. Oke, sudah dekat lah istilahnya, udah di ujung perjalanan. Di jalan tadi memang sempat jelek sedikit, tapi masih bisa dilalui lah. Kayaknya di depan kita itu, ini kayaknya cek kemarin itu yang dilarang mudik, kan ini tuh memang jalur keluar Bandung kan ya, yang pas larangan mudik kemarin itu kan. Oke, tujuan kita sudah sampai, kita sudah masuk wilayah Lembang kalau nggak salah. Jalan sudah seperti ini, kayaknya kalau di depan udah nggak ada lagi jalan-jalan kayak tadi, karena memang ini sudah jalan desa ya. Cuman memang tetap licin karena kondisi tadi hujan, tapi pada intinya perjalanan ini sudah sampai pada yang kita tuju kan.
Di depan itu nanti kita ketemu tempat wisata The Lodge, terus apa ya, ada beberapa lah di sini tersebar. Banyak sih karena memang sini sudah rame. Ada apa, perkebunan kelinci kalau nggak salah sini tuh. Tapi jalan sudah asik, jadi saya sih sebagai orang yang suka main jalan-jalan, jalan yang tadi saya lalui itu saya rekomendasikan lah buat teman-teman yang suka jalan-jalan ke arah Lembang. Alternatif bisa lewat situ, meskipun dengan kondisi jalan yang tadi rada jelek sedikit sih, masih bisa dilalui lah, masih nyaman, tidak mengganggu perjalanan. Oke, rada sempit kan jalannya. Oke, sabar menunggu, dilanjut lagi. Oke, saya nyetir aja dulu ya. Oke, depan saya pintu gerbang selamat jalan Cibodas. Di bawah saya tuh, di depan itu Maribaya kan, tempat wisata Maribaya. Jadi pada intinya perjalanan ini sudah beres lah kan. Biasanya di pinggir-pinggir itu banyak monyet liar yang hidup di kawasan Maribaya kan. Cuman kali nggak tahu pada kehujanan kali ini, sana banyak monyet di sini kan. Oke, jalan kan sudah bagus ya, lewat sini sudah tidak ada masalah. Jadi intinya jalur sini itu bisa menggunakan Lembang, kita juga bisa ke Subang. Nanti kita di depan tuh kalau nggak salah ke sebelah kanan itu ke arah Cikole bisa. Cuman pada intinya jalur itu jalur utama yang bisa menghubungkan beberapa daerah dari Bandung kan. Jalan ke sini memang sudah kondisi bagus, normal, gede, cuman kontrolnya beginilah mudun-mudun. Oke, Maribaya sudah makin dekat, tujuan kita sudah sampai. Lembang tinggal lurus mentok, nanti belok kanan kan. Sekali lagi, jadi kalau dari arah sini itu ke Lembang, mentok lurus nanti belok kanan. Oke, saya akhiri video ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Maafkan bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.